segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bicara mengenai eklesia. Saudara, eklesia selalu berarti orang. Eklesia tidak pernah berarti gedung, tidak pernah berarti tempat. Eklesia tidak pernah berarti sebuah bangunan. Eklesia berarti orang-orang yang berkumpul. Dan kata eklesia ini dipakai sangat banyak di dalam Perjanjian Baru. 114 kali pemakaian kata eklesia. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ingin saya bacakan hari ini untuk kita adalah Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, mereka yang disebut di sini adalah orang-orang yang mempunyai pengakuan yang sama, mempunyai iman yang sama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka disebut eklesia atau orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam dunia ini masuk kepada persekutuan Kristus. Jadi eklesia itu mereka di sini adalah orang-orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dikatakan saudara dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 bahwa orang-orang ini, eklesia ini berkumpul dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa maksudnya pengajaran rasul-rasul? Saudara, pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran yang mereka terima, yang mereka pelajari dari Yesus Kristus sendiri. Mereka meneruskan sound doktrin itu. Jadi saudara, Yesus mengajarkan sound doktrin kepada para rasulnya, 12 rasul. Kemudian rasul-rasul tersebut meneruskan sound doktrin kepada orang-orang yang mereka temui. Dan orang-orang itu disebut dengan eklesia. Karena mereka menerima pengakuan akan ketuhanan Yesus dan juga mereka bertekun dalam pengajaran. Eklesia itu adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran. Di dalam sebuah perkumpulan gereja, yang paling penting adalah pengajaran. Ajaran apa, Pendeta Wanda? Ajaran yang sehat, ajaran yang benar, sound doktrin. Yesus meneruskan sound doktrin kepada para rasul. Kemudian para rasul meneruskan sound doktrin kepada orang-orang yang dipercayai. Lalu dikatakan dalam persekutuan, gereja itu bertemu satu sama lain, bersekutu. Jadi gereja bukan gedungnya, gereja bukan persoalan dengan tempat atau persoalan dengan bangunan. Tapi gereja adalah orangnya, orang yang bertemu dan bersama-sama bertekun dalam pengajaran. Di dalam eklesia yang ditinggikan adalah pengajaran firman Tuhan. Engkau yang ingin menjadi jemaat Tuhan yang benar, gereja Tuhan yang benar, carilah pengajaran yang benar, carilah sound doktrin. Lalu yang kedua, bersekutu. Jadi ada pertemuan, ada share di sana, ada saling bertemu, setuju dengan pengajaran yang sama. Kemudian dikatakan mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Gereja melakukan perjamuan Tuhan. Ya, perjamuan Tuhan itu dilakukan untuk mengingat kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi harus dilakukan, senantiasa dilakukan. Itu yang disebut dengan eklesia. Dan kemudian apa? Berdoa. Saudara, gereja mempunyai doa. Kalau engkau mengatakan engkau punya kebaktian doa, engkau punya Tuesday prayer meeting, ya di situ banyak berdoa, bukan banyak bersaksi, bukan banyak melakukan lagu-lagu,
begitu lalu doanya sedikit. Tidak seperti itu. Doa itu memang boring, membosankan. Tapi doa adalah perintah Tuhan untuk gereja Tuhan. Yang paling penting dalam eklesia adalah pengajarannya. Bertekun dalam pengajaran. Cari pengajaran, saudara. Kalau di gereja itu tidak ada pengajaran, cuma khotbah-khotbah motivasi, khotbah-khotbah praktis, tidak pernah mengenal sound doctrine, itu bukan namanya gereja. Makanya harus belajar sound doctrine. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.